Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan tim kami yang terdiri dari beberapa anggota yang siap mempresentasikan hasil kerja kami dalam proyek ini. Tim kami terdiri dari Fiesta Putra Rieva Al-Ghifar dengan NIM 1924 10 10 20 16, Albert Dewana Tamah Rahila dengan NIM 1924 10 10 1056, Noval Alam Syah Adi Putra Santoso dengan NIM 2024 10 10 20 60, dan saya sendiri Clarista Citra Marcelina dengan NIM 2024 10 10 2066. Baik, yang pertama untuk latar belakang, dalam pengembangan aplikasi modern, basis data terdistribusi menjadi salah satu komponen penting untuk mengelola dan menyimpan data dengan skala besar dan permintaan yang tinggi. Basis data terdistribusi memungkinkan pengguna sumber daya yang terdistribusi di beberapa server, yang dapat dihasilkan kinerja yang lebih baik, skalabilitas, dan toleransi kesalahan. Dalam konteks ini, kami bertujuan untuk mengembangkan suatu aplikasi sederhana yang terkoneksi dengan basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi yang digunakan adalah MongoDB. Nah, aplikasi ini akan melakukan operasi create, read, update, dan delete minimal pada sebuah tabel yang terdistribusi dengan menerapkan strategi distribusi tertentu. Nah, aplikasi ini ditunjukkan untuk Yayasan Habilis Indonesia Madani yang ingin mengelola data karyawan mereka. Nah, tabel basis data yang akan mencakup ini ada kolom-kolom seperti nama, jabatan, gaji, dan action untuk bagian edit dan hapusnya. Dengan adanya aplikasi ini, yayasan dapat dengan mudah mengakses, mengubah, dan menghapus data karyawan dengan interface yang intuitif. Selain itu, penting juga untuk membuktikan bahwa data yang diakses dan dimodifikasi oleh aplikasi merupakan data yang terdistribusi. Hal ini akan memberikan keyakinan bahwa basis data terdistribusi dan strategi distribusi yang diterapkan dapat mengelola data secara efisien dan menghasilkan konsistensi data yang terjamin. Selanjutnya, mengenai tujuan, di sini kami memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat terhubung dengan basis data terdistribusi. Nah, aplikasi ini akan memanfaatkan fitur-fitur dan kemampuan basis data terdistribusi untuk mengelola data karyawan Yayasan Habilis Indonesia Madani. Yang kedua, melakukan operasi create, read, update, dan delete pada tabel terdistribusi yang berisi data karyawan. Nah, penggunaan aplikasi dapat menambahkan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data karyawan dengan mudah melalui interface yang disediakan. Yang ketiga adalah menerapkan sebuah strategi distribusi khusus untuk mempartisi dan mendistribusikan data karyawan di beberapa shard. Nah, tujuan dari penggunaan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja, skalabilitas, dan keandalan sistem basis data terdistribusi. Yang keempat, ada selama pengembangan dan pengujian aplikasi akan dilakukan pengujian dan verifikasi untuk memastikan bahwa data yang diakses dan dimodifikasi melalui aplikasi merupakan data yang terdistribusi secara merata di seluruh shard. Nah, hal ini akan memastikan bahwa strategi distribusi yang diterapkan berhasil dalam mendistribusikan data dengan baik. Yang terakhir, untuk aplikasi ini akan memiliki interface yang intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna secara umum. Nah, tujuan ini itu agar pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan aplikasi, melakukan operasi create, read, update, dan delete pada data karyawan, dan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan. Untuk presentasi slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, dipersilahkan. Baik, berlanjut ke landasan teori. Sini ada tiga. Yang pertama basis data terdistribusi, yang kedua MongoDB, dan yang ketiga Node.js. Basis data terdistribusi sendiri secara arti merupakan kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Eh, Kita ada analogi, misalkan sebuah bank yang punya cabang di berbagai kota dan masing-masing cabang tersebut mempunyai server lokal sendiri, jaringan lokal sendiri. Tapi jaringan-jaringan tersebut terintegrasi ke berbagai cabang yang nantinya eh,
ada sebuah jaringan nasional gitu. Jadi ada bisa terhubung tanpa adanya kabel-kabel yang seperti biasanya itu. Lalu MongoDB sendiri di sini merupakan sistem database yang kita pilih untuk mengerjakan UAS kali ini pada mata kuliah basis data terdistribusi. Kita pilih ini ya karena relate sama apa yang sudah terakhir kita kerjakan. MongoDB sendiri di sini merupakan salah satu sistem database yang populer di kalangan developer. Juga mahasiswa sekarang sudah banyak yang mempelajarinya. Di sini menggunakan pendekatan NoSQL, not only SQL, di mana NoSQL ini merupakan sistem pengolahan database yang fleksibel dan tidak membutuhkan perintah atau query yang rumit. Lalu hmm, yang terakhir itu Node.js. Node.js di sini kita gunakan sebagai bahasa pemrograman backend-nya. Node.js masih family sama JavaScript, termasuk JavaScript yang sering digunakan developer atau mahasiswa untuk membuat back-end-nya. Lalu ke slide selanjutnya yakni implementasi. Implementasi supaya penjelasan dari kita lebih masuk akal dan bisa kita pertanggungjawabkan akan diimplementasikan oleh rekan saya yakni Mas Fiesta. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi final project-nya ya. Jadi di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Node, Node.js, Express, dan menggunakan MongoDB untuk basis data terdistribusinya. Untuk mendistribusikan database-nya kami menggunakan MongoDB. Jadi di sini saya akan membuat sebuah CRUD atau sistem sederhana pada sebuah lembaga, sebuah yayasan. Nama yayasannya itu Yayasan Habilis Indonesia Madani. Jadi nanti di sistemnya itu ada beberapa kolom. Itu diantaranya ada nama, kemudian ada jabatan, kemudian ada gaji. Nah, nanti kita akan melakukan sharding atau kita akan mendistribusikan datanya itu ke tiap-tiap shardnya itu menggunakan gaji sebagai shardnya atau kuncinya itu nanti. Baik, tanpa membuang-buang waktu, di sini saya akan melakukan tahapannya. Yang pertama, saya di sini membuat kontainer di Docker terlebih dahulu. Jadi agar bisa menghubungkan ke dalam localhost, di sini saya harus membuat sebagai pancingan terlebih dahulu, yaitu mongonya. Kita buat mongonya terlebih dahulu dengan port. Kita buat port 10.000 di sini sebagai nanti yang bisa diakses lah sebagai router nantinya. Seperti itu. Kita kasih nama tes saja karena ini sebagai awal biar kita bisa masuk ke dalam Docker Compose-nya. Karena kalau saya mencoba menggunakan Atlas, itu ada yang berbayar dan ada beberapa hal yang tidak saya temukan di Atlas. Jadi saya menggunakan Docker Compose di sini untuk lokal aja. Seperti itu. Kita running di port 10.000 programnya kontainernya ini. Kita cek di kontainer sudah masuk tes dengan port 10.000. Kita masuk ke dalam di sini di MongoDB Kompas, kita masuk, kita buat koneksi baru dengan MongoDB localhost 10.000. MongoDB localhost 10.000, kita connect terlebih dahulu. Oke, sudah masuk. Di sini ada tiga data atau tiga database ya, ada admin, config, dan lokal. Kemudian kita membuat config server dan juga membuat shardnya ya. Di sini saya membuat config servernya terlebih dahulu. Sebentar. Oke, kita buat config servernya itu berada di port 27017. Jadi Dockeran ini akan membuat suatu Docker di mana namanya yaitu config 1 berada dalam image Mongo. Dengan itu Mongo dia jadi config server di sini dengan replika setnya namanya adalah conf set. Kita buat sebanyak 3.
Kita buat 1, kita buat lagi 2, kemudian kita buat lagi 3. Oke, setelah kita membuat ini, kita lakukan konfigurasi di dalamnya. Maaf, konfigurasi di dalamnya. Ini kita bisa menggunakan Docker exec ya. Docker exec, Docker exec. Nah, ini dirubah ke config 1, strip 1. Nah, ini untuk masuk ke dalam directory dari kontainer gitu ya. Kita sudah masuk, kita ketikkan mouse host localhost, portnya kita masukkan ke 27017. Oke. Oke, kita sudah masuk di sini, kita melakukan konfigurasi yaitu RS Initiate. Yang dimana RS Initiate itu bertujuan agar ketiga config server ini bisa menjadi satu bagian gitu ke dalam replikasi. Jadi nanti bisa saling mengenali antara config 1, config 2, dan juga config 3. Kita lakukan konfigurasinya seperti ini. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu ya teman-teman, kita menggunakan Docker inspect reach. Tujuannya di sini adalah biar kita mengetahui alamat IP dari config tersebut. Di sini config-nya ada config 1.3, berarti 345 ya. Oke, kita buat sini, kita buat config-nya sebentar. Oke, di sini RS initiate-nya kita ID-nya itu conset sebagai config server tuh, karena dia nanti sebagai config server ya. Kemudian ID-nya, hostnya tadi itu 172.17.17, untuk config satunya 3, mulai dari angka 3.4.5 dengan port 27017 portnya. Oke, kita masukkan ke dalam ini directory dari config 1. Oke, kita enter. Oke, sudah berhasil, kita keluar ke dalam keluar. Kemudian kita buat shardnya. Jadi kita buat shardnya terlebih dahulu. Setelah kita membuat config servernya, kita membuat shardnya. Kita buat shard di sini deep. Oke, kita buat 1.1. Di sini bisa kita lihat sama seperti tadi, cuman yang berbeda adalah shard servernya. Tadi itu config server, tapi yang sekarang kita shard server dengan replikasi bernama RS strip shard 1 dengan port 27018. Kita enter. Kemudian kita buat lagi untuk 1.2-nya. Kita buat lagi untuk 1.3-nya. Oke, kita buat lagi untuk yang shard 2. Oh ya, saya lupa menjelaskan tadi bahwa saya di sini menggunakan 2 shard saja karena sebagai contoh agar aplikasi atau sistem ini berjalan atau sudah bisa dijalankan sharding, itu cukup menggunakan 2 shard, yang dimana satu shardnya itu berisi 3 kontainer gitu ya, 3 replika set. Oke, shard 2 step 1 dengan replika set namanya shard 2 gitu ya. Oke, ini kita hapus, kita enter. Oke, kita buat 2.2, kemudian kita buat lagi 2.3. Oke, di sini kita sudah membuat shard-nya, ada shard 1 dan juga shard 2 ya, tapi dalam satu shard itu nanti ada banyak gitu. Lalu kita masuk ke dalam shard 1 terlebih dahulu ya. Kita masuk ke directory shard 1 bus, oke. Kita masuk, kita menggunakan mouse. Biar tidak terlalu lama, kita copy saja dari atas. Mana tadi? Ini. Mouse. Tapi portnya kita rubah jadi 18, 27018. Oke, kita sudah masuk ke dalam directory dari shard 1, step 1 ya. Oke, kita masukkan di situ, kita cek terlebih dahulu
masuk ke port berapa untuk shard 1.1. 6, 7, 7, dan 8. Berarti urut ya. Oke, 6, 7, 8 sudah. Oke, tinggal kita copy saja ke dalam sini. Maaf, kita copy ke dalam sini, kita paste, dan kita klik. Oh, sebentar. Belum saya rubah untuk portnya. Portnya kita rubah menjadi 27018. Oke, oke, kita sudah menginisiasi ya di dalam eh, direktori dari shard 1 ya. Kemudian kita masuk, kita keluar terlebih dahulu, kita masuk ke dalam shard 2.1 untuk melakukan konfigurasi atau melakukan RS initiate ini ke dalam config ke dalam shard 1, shard 2, mohon maaf. Oke, kita masukkan tadi mongos ini ya. Portnya sama 27018, kita langsung enter saja. Kemudian kita cek di sini untuk portnya 2.1 ada di start nomor 9. Jadi 9, 10, 11. 9, 2.2-nya, 2-2-nya itu 10 ya. Dan 10, 11. Oke, sudah urut, tinggal kita rubah saja menjadi 27018. Oke, kita masukkan di sini. Oke, kita exit terlebih dahulu. Exit. Oke, tahap selanjutnya adalah kita mematikan. Baik, saya lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit kendala ya. Nanti bisa diikat saja Noval. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Tadi kan saya membuat kontainer namanya tes dengan port 10.000, belakangnya 27017. Ini port yang dari MongoDB-nya ya. Kita stop terlebih dahulu untuk kontainer ini. Kenapa kita stop? Karena kita akan membuat router dengan port yang sama, yaitu 10.000. Jadi biar tidak crash gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat router, buat kontainer router. Oke, kita buat kontainer router di sini dengan port, kita pakai dockeran. Di sini kita publish portnya, kita private portnya, atau kita munculkan portnya itu dengan port 10.000. Namanya kontainernya itu router dengan Mongo, di dalam Mongo. Kemudian config DB-nya itu tadi confset. Confset di sini adalah sebagai replika set dari config servernya. Kemudian kita buat IP-nya tadi ya, ada 3 tadi IP-nya. Kita cek terlebih dahulu. IP-nya ada 3, 4, dan 5. Oke, kita buat IP-nya 3, 4, 172.17.0.3, 4, dan 5 ya. 27017. Oke. Oke, kita enter. Sudah terbuat. Kita cek ya, kita cek dalam Docker namanya router tadi. Nah, di sini sudah terbuat dengan nama kontainer router. Di sini portnya 10.000. Oke, selanjutnya setelah kita membuat, kita menambahkan shard dan klasternya terlebih dahulu. Ya, kita menambahkan shard dan collection-nya ya. Kita menambahkan shard dan collection. Kita masuk ke dalam Docker ini, ke dalam file routernya ya, atau directory dari router. Mongos, host, localhost,
Portnya kita buat 27017. Oke, setelah kita membuat, kemudian kita menambahkan shardnya ya. Kita menambahkan shardnya dengan cara sh add shard. Nah, tujuan dari kita menambahkan ini agar nanti ketika kita menjalankan CRUD itu dapat berjalan ya. Jadi nanti kita setelah kita melakukan ini, kita coba tes apakah sudah bisa melakukan CRUD di websitenya gitu ya. Oke, kita ada di shard terlebih dahulu, kita masukkan nih di RS shard 1 terlebih dahulu ya. Shard 1 slice 172.17.0 titik berapa kalau untuk shard 1 saya cek dulu. Shard 1 itu 6, 7, dan 8. Berarti 6, 2, 7, 0, 18. Kemudian koma 172, 17, 07. Kemudian koma bentar, kurang 270 18. Kemudian koma 172 17 0 titik 8 dengan port 270 18. Kita cek lagi apakah benar 678 678. Oke, sudah benar. Dan kita enter. Kita buat lagi. Ini sudah masuk ya shardnya, shard 1. Kita buat lagi untuk shard 2-nya lanjut berarti 9, 10, dan 11. Oke. Kita cek lagi, takutnya nanti salah. 9, 11, 11. Oke, sudah. Oke, kita enter. Kita cek di SH status. Atau oke, kita cek di sini SH status. Sharding version sudah ada, shardnya juga sudah ada. Jadi RS ID-nya RS1, kemudian RS2. Kemudian kita sudah mengaktifkan Bongosnya ya, sudah aktif, auto split-nya juga sudah aktif. Di sini bawaan dari servernya yaitu database config ya. Tadi yang sudah ada di ini config. Oke, kemudian kita ini dulu ya, kita enable sharding terlebih dahulu. Kita use bentar. Kita sh enable sharding. Kita sh enable sharding, isinya users. Oke. User status sudah ada database dengan nama users, primary-nya yaitu RS2, tapi koleksinya masih kosong. Kita cek ke dalam sini, kita jalankan terlebih dahulu aplikasinya. Jadi setelah kita melalui itu tadi, kita pertama kita membuat tadi enable sharding-nya dulu. Kita juga sudah membuat shardnya gitu ya. Tadi sudah kita ada di shardnya, kita tambahkan ada shard 1 dan shard 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait bahasa pemrograman atau sistem yang akan saya pakai ya di sini. Di sini saya menggunakan konsep MVC biasa, yaitu ada model, view, dan controller ya pastinya. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Di sini ada server.js. Server.js di sini untuk mengatur semua konfigurasi terkait apa yang akan dijalankan dalam sistem ya. Kemudian package-nya ini bawaan dari Node.js. Saya menggunakan framework Node.js ya, di sini Node.js dan Express gitu ya. Kemudian config.env isinya cuma port aja, yaitu port 3000 untuk menjalankan servernya. Kemudian ada views di sini ada add users, ada index.js dan juga update users. Kemudian di routers sendiri itu difungsikan untuk API ya. Jadi kita mengambil dari mana gitu kan. Kemudian kita get-nya dari mana gitu. Kita post-nya kemana, put-nya kemana gitu kan. Kemudian model di sini untuk membuat skema database-nya kayak gitu. Skema dari MongoDB-nya. Di sini kita buat user skema, user skema dengan user skema name, jabatan, dan juga gaji. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu ada kolom name atau tabel name, kemudian tabel jabatan dan juga gaji. Kemudian kita ke koneksi.
Di sini kita mengkoneksikan ke dalam localhost ya, localhost dengan localhost 1000/users. Saya sudah mencoba tadi tidak menggunakan /users, akan tetapi ada beberapa kesalahan. Kesalahan diantaranya yaitu kita tidak bisa melakukan atau tidak bisa memunculkan data ke dalam database gitu ya. Tapi kalau dalam UI-nya atau tampilan website-nya itu ada gitu. Kemudian ada controller di sini untuk melakukan konfigurasi mengontrol mulai dari create, update, find, kemudian update, dan terakhir ada delete gitu ya. Yang terakhir index.js di sini ngambil datanya dari mana, request, var request ini ngambil dari localhost API users, kemudian metodenya put ya. Di sini ada metode juga data. Ini fungsinya untuk mengambil aja, pengambilan data gitu, location path name, di mana posisinya kayak gitu. Baik, biar tidak terlalu lama kita npm start. Oke, server is running on HTTP localhost 3000. Jadi servernya running di dalam localhost 3000. Sedangkan connected to DB itu saya masukkan ke dalam localhost 2000 biar tidak campur ya. Kita buka. Oke, tadi saya sudah nyoba-nyoba juga sih. Kita tutup terlebih dahulu biar tidak membingungkan. Oke, jadi tampilan awalnya seperti ini. Ini masih kosong. Ada nama dengan nama aplikasi database karyawan Yayasan Habibie Madani. Ya, ini sederhana saja. Kemudian yang pertama kita menambahkan user terlebih dahulu ya. Kita coba nama saya, kemudian jabatannya adalah direktur lembaga, isi, kemudian gaji karyawan ya terserah 10 juta, 10 juta gitu kan. Oke, kita buat lagi nama Hidayatul dengan jabatan surveyor, gajinya 15. Kita buat lagi nama Bagus, kemudian kepala lab, gajinya 50 tahan lah gitu ya. Kemudian kita buat lagi Noval, jabatannya karyawan, gajinya 5 juta. Kemudian kita buat lagi Citra, kita buat berapa sih? Nanti kita lihat karyawan juga, gajinya 4,5 juta. Oke, sudah muncul datanya di sini ya. Tadi yang pertama saya inputkan yaitu nama saya dengan gaji 10 juta, kemudian Roma Hidayatul gaji 15, Bagus Putra kepala lab gaji sekian. Nah, ini sudah belum melakukan konfigurasi sharding ya, jadi masih dalam satu shard gitu ya. Belum saya distribusikan. Kita cek ke dalam MongoDB-nya. Di sini sudah terbuat user DBS namanya. Kemudian di sini tadi data-datanya juga sudah masuk ya. Ada Citra, Noval, Bagus, Rohma, dan juga nama saya gitu. Oke, selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah kita coba dulu CRD-nya gitu ya. Kita rollback dulu, kita kurangi, apakah berhasil. Nah, tadi 10 juta jadi 1 juta. Kemudian yang 15 juta kita kurangin jadi 1,5 juta gitu. Yang 50 juta juga kita kurangin jadi 5 juta. Oke, untuk create-nya aman di sini, create-nya aman. Kemudian kita delete. Kita delete salah satu Citra misalnya ya. Nanti kita tambahkan lagi. Oke. Jadi yang semula jumlahnya ada 4, ada 5, sekarang tinggal 4. Kita tambahkan lagi tadi Citra. Sebagai karyawan, gajinya 500. Oke. Kemudian kita melakukan yang namanya sharding ya, enable sharding, kemudian shard collection, kita buat shard collection. Oke, di sini kita melakukan enable sharding ya. Saya menggunakan ChatGPT, bantuan ChatGPT untuk mempermudah saja. Pertama kita masuk ke dalam database-nya terlebih dahulu, kemudian kita create index. Oke, kita lakukan use users agar masuk ke dalam database users, kemudian kita buat db users dbs dengan file atau isi dari database-nya itu yang kita ambil adalah gaji.
Oke, create index DB user, user DBS. Oke, kita buat ini 1. Oke, kita coba SH status. SH status di sini eh, aman ya, sudah terbuat juga. Oh, belum, masih create index tadi ya. Jadi kita lanjutkan dengan create shard ini. Oke, kita masukkan database-nya, namanya adalah users. Kemudian collection-nya atau tabelnya itu namanya adalah user DBS. Dengan shard K, gaji, dengan 1. Kenapa 1? Biar ascending ya, teman-teman. Oke, di sini sudah terbuat collection-nya. Ya, ini ya, collection yang semula tadi tidak ada, sudah terbuat collection dengan database user, kemudian collection collection-nya atau tabelnya namanya user DBS. Shard-nya di sini gaji. Balance-nya juga udah true. Kemudian chunk metadatanya ini masih ada di shard 2 gitu ya. Masih ada di shard 2 atau masih belum ada parameter atau yang menentukan misal dari 0 sampai gaji 3 juta itu masuk ke dalam shard berapa, 3 juta ke atas masuk ke dalam shard berapa gitu ya. Oke, kita implementasikan. Kita pakai di sini yaitu DB admin comment ini. Di sini adalah untuk memisahkan antara gaji sekian dan gaji sekian gitu ya. Kita coba users, koleksinya di sini tadi user DBS. Middle, kunci syaratnya di sini adalah gaji. Nah, gajinya kita patok di angka 3 juta saja ya. Oke, kita patok di angka 3 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita isi status. Sudah terbuat. Jadi, tadi kan 1. Nih, 1 ya. Nah, tadi isi status. Nah, ini. Ini awalnya masih satu chunk atau satu shard yang dipakai. Kemudian saya split agar menjadi 2. Yaitu split gaji dengan min K 0 sampai 3 juta itu masuk ke dalam shard berapa gitu ya. Kemudian gaji dengan 3 juta sekian masuk ke dalam shard berapa gitu. Tahap selanjutnya adalah nggak mungkin kita masukkan 2 ini splitnya ini dalam satu shard gitu. Kita harus merubah salah satunya. Kita menggunakan perintah ini ya, move chunk. Move chunk di sini digunakan untuk memindahkan data gitu ya, memindahkan shardnya. Oke, kita buat users, koleksi user DBS. Dengan kita find kunci shardnya di sini adalah gaji. Nilai pemindahannya itu saya ingin 3 juta. 3 juta itu masuk ke dalam shard 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dalam RS shard 1 bisa. Karena itu sudah dua-duanya masuk ke dalam RS shard 1 ya. Oke. Sudah benar. Move chunk destination shard. Shardnya, oh, kurang. Oke. Tes status. Nah, di sini sudah berubah. Yang tadi semula hanya masuk ke dalam shard 2, sekarang sudah masuk ke shard 1 juga. Jadi 0 sampai sekian itu masuk ke shard 2, 0 sampai 3 juta masuk ke shard 2, 3 juta sampai max, nggak tahu maxnya berapa, itu masuk ke dalam shard 1 ya. Tadi kita sudah membuat 5, kita tambahkan 1 lagi. Mungkin yang di atasnya, yang di bawahnya 5 juta ya. Albert, jabatannya surveyor, gajinya misal 2 juta gitu ya. 2 juta. Oke, kita save. Kita cek. Albert, 2 juta. Sudah masuk. Kemudian kita masuk ke dalam shard-nya ya. Kita menggunakan Docker ini untuk masuk ke shard 1 ya, direktori shard 1.
Sudah masuk, kita use terlebih dahulu, use users, atau masuk dalam DB dari usersnya ya. Kita pakai DB find DB user DB, ini adalah nama koleksinya, user DBS dot find. Kita lihat. Nah, sesuai dengan tadi, ini 3 juta sampai shard berapa tadi? Shard 1 ya. Shard 1 itu adalah 3 juta sampai max, itu masuk dalam shard 1 ya. Kita buktikan. Di sini yang masuk ke dalam shard 1 itu adalah gaji-gaji yang di atas 3 juta. Contohnya 4 juta setengah, 5 juta, 5 juta gitu. Oke, sudah berjalan atau sudah terimplementasi, kita lanjut ke shard 2 gitu ya. Lanjut dalam shard 2. Oke, kita masuk aja biar tidak terlalu lama. Kita sudah masuk, kita use ke user sama seperti shard 1 tadi, kemudian kita db users, user dbs, sorry, ini adalah koleksi dot find. Nah, di sini kenapa di RS Shard 2 itu menampilkan semuanya? Balik lagi karena yang dijadikan oleh primary utama dari database itu adalah RS Shard 2. Jadi oleh MongoDB untuk RS Shard 2 itu dimasukkan semuanya, semua datanya ya. Jadi kalau bisa itu untuk chunk-nya atau split-nya itu diarahkan ke shard-shard yang memang tidak dijadikan sebagai primary key oleh MongoDB-nya gitu. Karena saya tidak bisa mengatur posisi primary key-nya harus ke shard berapa gitu kan. Itu secara otomatis diatur oleh MongoDB. Oke. Di sini sudah selesai, sudah terdistribusi gitu ya, berdasarkan dari gajinya kayak gitu. Setelah kita cek lagi, ini datanya memang ada 6, tapi tadi dalam shard 1 itu hanya data dengan gaji di atas 3 juta gitu ya. Jadi tidak semuanya masuk. Kan tapi yang di shard 2 karena dia sebagai primary key dari database utama, ya dijadikan sebagai bisa menampilkan semuanya gitu. Karena saya tidak menggunakan hash. Kalau saya menggunakan hash itu dia tidak akan menampilkan gitu ya. Karena dia tidak ada shard key secara shard key-nya itu apa ya? Kayak bisa kita modifikasi gitu shardnya, atau bisa kita tentukan nilainya gitu, berapa sampai berapa masuk ke shard berapa, kemudian berapa masuk ke shard berapa gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya dari saya dan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zarkasi sudah membagikan ilmu kepada saya dan juga teman-teman, sehingga di sini saya lebih memahami apa itu konsep dari basis data terdistribusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kesimpulan, berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan aplikasi sederhana yang terkoneksi dengan basis data terdistribusi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, basis data terdistribusi memungkinkan akses dan pemrosesan data melalui kumpulan set-set yang bekerja sama dalam jaringan, di mana basis data terdistribusi dari kumpulan set-set yang dapat berpartisipasi dalam pemrosesan transaksi dan mengakses data pada satu atau beberapa site secara bersama-sama. Setiap set memiliki sistem basis data tersendiri, tetapi semua set bekerja sama sehingga pengguna dapat mengakses data dari lokasi maupun dalam jaringan dengan mudah. Lalu yang kedua ada faktor-faktor seperti lokasi data dan otonomi situs berpengaruh pada optimalisasi dan pemulihan data dalam sistem basis data terdistribusi, di mana dalam sistem basis data terdistribusi, data disimpan secara fisik pada beberapa situs yang diatur oleh kemampuan DBMS dalam menjalankan situs secara mandiri. Lokasi item data dan tingkat otonomi situs memiliki dampak signifikan pada semua aspek sistem,
termasuk optimalisasi query, kontrol konkurensi, dan pemulihan data. Lalu yang ketiga ada pengguna basis data terdistribusi memberikan keuntungan berupa pemakaian bersama, kehandalan, ketersediaan, dan kecepatan pemrosesan query, di mana pengguna basis data terdistribusi memberikan beberapa keuntungan seperti pemakaian bersama, share, kehandalan, reliability, ketersediaan, availability, dan kecepatan pemrosesan query. Kemampuan untuk menggunakan data mengakses data secara bersama-sama dengan cara handal dan efisien menjadi keunggulan utama dari basis data terdistribusi. Yang keempat ada strategi distribusi seperti range sharding memungkinkan pengaturan batas maksimal data pada setiap saat berdasarkan SAT-nya. Di mana pada implementasi basis data terdistribusi dengan menggunakan strategi distribusi tertentu seperti range sharding dengan mengatur batas maksimal data yang masuk ke dalam suatu SAT berdasarkan SAT-nya. Hal ini memungkinkan pengaturan yang lebih efektif dalam pemisahan dan pengelompokan data. Lalu yang kelima ada RS-SART 2 berfungsi sebagai primer utama dalam database untuk memastikan akses dan tampilan data yang konsisten dalam RS-SART 2. Dalam kasus spesifik, RS-SART 2 dijadikan sebagai primary utama dalam database users, sehingga semua data tetap dapat diakses dan ditampilkan ketika melakukan seleksi di RS-SART 2. Dengan demikian, pengembangan aplikasi sederhana yang terkoneksi dengan basis data terdistribusi dapat memberikan manfaat dalam pemakaian bersama data, meningkatkan ketersediaan dalam ketersediaan dan kehandalan, lalu serta memungkinkan pengaturan yang lebih efisien dalam pemisahan data. Lalu ada saran berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan aplikasi sederhana yang terkoneksi dengan basis data terdistribusi, berikut ada beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, pilih strategi distribusi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, di mana pertimbangan dengan seksama strategi distribusi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Dalam kasus ini, penggunaan strategi range sharding terbukti efektif dalam membatasi jumlah data yang masuk ke setiap SART. Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti skalabilitas, ketersediaan, dan performa dalam memilih strategi distribusi yang tepat. Lalu yang kedua, lakukan pemantauan dan uji coba secara berkala terhadap sistem basis data terdistribusi, di mana dengan memonitor performa dan kinerja sistem, Anda dapat mengidentifikasi masalah potensial, memperbaiki ketidakseimbangan beban, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga skalabilitas dan kehandalan sistem. Lalu yang ketiga, gunakan alat pengelola basis data terdistribusi yang memadai seperti MongoDB, Kompas. Dalam hal ini, penggunaan MongoDB, Kompas sebagai alat untuk mengelola dan memantau basis data terdistribusi terbukti sangat berguna. Pastikan Anda memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan alat tersebut agar dapat memaksimalkan manfaatnya. Yang keempat ada perhatikan keamanan data dalam lingkungan basis data terdistribusi. Memperhatikan keamanan data dalam lingkungan basis data terdistribusi, pastikan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti enkripsi data, akses kontrol yang ketat, dan pemanfaatan aktivitas yang mencurigakan guna melindungi integritas dan kerahasiaan data. Lalu lakukan backup dan pemulihan data secara teratur. Selalu melakukan backup dan pemulihan data secara teratur karena data terdistribusi disimpan di beberapa lokasi. Penting untuk memiliki proses backup dan pemulihan yang baik untuk mengatasi kehilangan data atau kerusakan yang mungkin terjadi pada salah satu situs. Pastikan Anda memiliki kebijakan backup yang terencana dan teruji.
Dengan menerapkan saran-saran tersebut, Anda dapat mengaitkan kinerja, kehandalan, dan keamanan aplikasi. Terima kasih. Semoga presentasi yang bisa kami sampaikan ini berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.